One, two, three, four. Halo Gunerwan dan Gunerwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Guner Os. Dan ya, ini saya ingin menambahkan update ya. Ini tentang drama Manchester City masih berlanjut. Dan ini satu berita yang menurut saya sangat penting gitu ya bagi dunia sepak bola. Menurut saya ini berita yang sangat penting dan mungkin teman-teman harus pahami juga gitu ya. Ya, ini sebenarnya berita ini udah keluar 2-3 hari yang lalu, cuman saya belum sempat bikin videonya. Dan ini ya sekarang saya bikin videonya karena kalau memang berita ini benar adanya, menurut saya ini Manchester City tamat. Manchester City menurut saya sudah selesai kalau ini berita ini benar adanya gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, channel saya ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini atau dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya, sehingga setiap kali saya upload, teman-teman juga akan dapat reminder update tentang uploadan saya gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, ini berita yang saya ingin informasikan ya. Ini jadi dari The Sun. Ya, ini Leak and Destroy Football Leaks Hacker Threatens to Rock Sports with Explosive Email. Saya terjemahkan ya. Jadi ini Football Leaks. Jadi Football Leaks ini adalah satu kelompok aktivis sepak bola gitu ya, yang mereka terdiri dari hacker-hacker gitu ya, yang saat ini mereka mengancam akan mengguncang dunia sepak bola dengan email bombastis yang diklaim akan membuktikan bahwa Manchester City secara sengaja ini melakukan kecurangan FFP. Oke ya, sebentar saya minum dulu. Ya, Manchester City saat ini menghadapi kemungkinan akan dilepasnya ratusan email dan dokumen yang menunjukkan bahwa Manchester City ini dalam masalah besar oleh hacker yang ada di belakang dari kelompok Football League ini ya. Rui Pinto, ini jadi pendiri dari kelompok Football League ini ya. Rui Pinto ini mengancam akan membuat guncangan besar ke seluruh dunia sepak bola sekali lagi, karena dia dulu pernah melakukan juga ini sekali lagi. Dengan data-data, dengan ini dokumen-dokumen yang dipercaya oleh pria berkebangsaan Portugis ini akan menunjukkan bahwa Manchester City secara sengaja ini melakukan kecurangan FFP. Ya, ini Pinto usia 35 tahun ini mendapatkan akses kepada ribuan email dari Manchester City dan sudah menyerahkannya kepada media sebagian. Jadi sebagian sudah diserahkan kepada media di tahun 2018, tapi masih menyimpan sebagian besar dari dokumen yang dia pegang. Ya, ini jadi ini yang salah satunya yang beberapa hal yang sudah dia serahkan ya ini kepada media. Ini adalah data keuangan tentang kontrak manajer Roberto Mancini ya, mantan manajer Manchester City. Begitu juga perjanjian hak image yang menyangkut juga dari agennya Yaya Toure ya, dan juga email tentang pendapatan sponsor dari klub tersebut. Pinto bersiap untuk melepaskan dokumen-dokumen baru di mana City sebelum City ini menghadapi pengadilan tentang 115 tuduhan yang diberikan oleh Premier League nanti di November ya. Tim juara Pep Guardiola ini ya, yang baru saja memenangkan 4 IPL secara berturut-turut, saat ini sedang dituduh
melakukan penutupan data ya, melakukan penutupan informasi tentang pembayaran melalui pihak ketiga yang disamarkan sebagai pemasukan sponsor gitu. Manchester City sudah menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. It is thought some of the diperkirakan ya, ini beberapa barang bukti yang nanti akan digunakan di pengadilan terhadap Manchester City itu nanti yang November itu ya, itu berasal dari Football Leaks. Pinto saat ini ada dalam program perlindungan saksi sejak tahun 2020 dan dia memberitakan kepada Offshore Alert Marbella Conference melalui melalui sambungan video dari rumah perlindungannya ya. Dia mengatakan ini Manchester City data yang akan saya lepas tentang Manchester City menunjukkan sebagian sejumlah uang yang dibayarkan kepada klub yang tidak diinformasikan kepada pihak berwajib tentang masalah sepak bola. Jadi ini mungkin maksudnya adalah kepada UEFA dan FA ya gitu. Nah, dan yang di sini yang saya mau garis bawahi ini adalah di kalimat pertama paragraf ini ya. Jadi Rui Pinto ini sudah dalam program perlindungan saksi sejak 2020. Artinya Rui Pinto ini berarti memang saksi resmi dari pengadilan Manchester City ini ya. Jadi ini teman-teman satu hal yang menurut saya sangat penting, bahwa Rui Pinto ini berarti dia adalah saksi ya, dan karena kalau dia bukan saksi resmi dia nggak akan dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi gitu ya. Jadi ini dokumen-dokumen ini menjadi bagian dari investigasi EPL kepada Manchester City. Saya sudah menyerahkan 5 hard drive kepada pihak berwenang di Prancis dan Jerman dengan jutaan dokumen, termasuk sebagian besar ini ya tentang Manchester City, dan saya sudah menjelaskan apa isi dari masing-masing hard drive gitu. Ya, saya percaya bahwa mereka akan menemukan criminal relevansi. Saya percaya bahwa mereka akan menemukan adanya hubungan saya percaya bahwa mereka akan menemukan satu hal tentang tindak kriminal gitu ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Rui Pinto ini, masalah Manchester City ini sudah bukan lagi masalah pelanggaran aturan sepak bola. Jadi sudah bukan lagi pelanggaran aturan UEFA, pelanggaran aturan FA, pelanggaran aturan FFP gitu ya. Jadi sudah bukan masalah pelanggaran aturan kompetisi sepak bola lagi. Dia mengatakan bahwa dia percaya bahwa ini akan berlanjut kepada hukum pidana. Ya, jadi ini yang menurut saya sangat besar problem sangat besar efeknya ini adalah kemungkinan besar Manchester City bisa tersangkut masalah pidana gitu ya. Nah, kalau udah masalah pidana ini berarti masalahnya lebih besar lagi, dan saya yakin berarti hukumannya akan jauh lebih berat gitu ya, karena kita bukan lagi ngomong tentang masalah sepak bola. Ini kemungkinan ada hubungannya dengan pelanggaran pidana. Perwakilan hukum dari Pinto menambahkan, kami sudah didekati oleh penyelidik untuk membagi informasi sehubungan tentang Manchester City yang saat ini masih belum kami lepas. Kami belum melepas ada informasi yang belum kami lepas yang sangat besar ya. Jadi ada file besar tentang Manchester City yang belum kami lepas. Ya itu ya. Jadi we haven't released information yet, but we have. Kami belum memberikan informasi saat ini, tapi kami punya file yang sangat besar tentang tentang dokumen yang berhubungan dengan Manchester City yang nanti akan kami lepas.
file-file tersebut akan kami publikasikan nanti. Kami belum bisa mengatakan kapan, tapi kami akan melepaskannya. Pinto juga menginformasikan bahwa dia sudah banyak sekali menerima ancaman pembunuhan gitu ya sejak dia mendirikan Football Leagues ini. Dia menambahkan lagi bahwa saya tahu ada sekelompok klub sepak bola Eropa yang sedang menyelidiki diri saya. Mereka bertemu di London dan mereka sangat khawatir tentang bocoran yang baru ini. Mereka saat ini sedang mengumpulkan informasi tentang kehidupan saya. Ya, tindakan Pinto sebelumnya ini ya, sebelum sebelum penyelidikan IPL ini ya, ini membuat UEFA ini memberikan hukuman larangan 2 musim ya untuk bertanding di Eropa bagi Manchester City, yang saat itu adalah hukuman yang belum pernah terjadi, dan ditambah juga dengan denda yang mencapai hampir 25 juta pound sterling, yang dimana namun hukuman itu berhasil dibatalkan karena Manchester City menang banding di pengadilan arbitrase olahraga ya, dan dendanya itu diturunkan kalau saya nggak salah ingat jadi sekitar 10 juta pound sterling. Dari data-data yang pernah dirilis oleh Pinto ini ya, ini juga ada tentang masalah gaji superstar seperti Lionel Messi dan Neymar, bersamaan dengan tuduhan penghindaran pajak oleh Cristiano Ronaldo yang juga diekspos ya, bersamaan juga dengan informasi tentang kepindahan Gareth Bale senilai 86 juta pound sterling dari Tottenham ke Real Madrid di 2013. Pinto ini dikenal untuk juga dia sebagai jadi Pinto ini juga dikenal sebagai orang yang membocorkan ya. Jadi di tahun 2018 dia membocorkan akan adanya European Super League ESL. Jadi ya, ini Rui Pinto ini orang yang membocorkan rencana pembentukan ESL gitu. Dia juga pernah menerima hukuman 6 bulan penjara ya November tahun lalu setelah mengakui bahwa dia mendapatkan beberapa informasi secara ilegal, jadi secara tidak sah ya, secara ilegal lah ya, tentang informasi tentang juara Prancis ya, juara Liga Prancis ini PSG gitu. City menyatakan bahwa mereka terkejut dengan penyelidikan FFP ini, dan mereka menambahkan bahwa klub kami menerima semua review dan menerima juga ya ini review yang dilakukan oleh komisi independen yang akan mempertimbangkan secara tidak berpihak dan secara lengkap melalui barang-barang bukti yang sudah lagi tidak bisa ditolak ya, yang kami pegang, yang mendukung posisi kami, dan karenanya kami tidak sabar lagi menunggu agar masalah ini segera beres dan tidak akan diungkit-ungkit lagi gitu. Nah ini jadi intinya kalau dari Manchester City sih mereka merasa bahwa mereka nggak salah ya, tapi ya ini kalau tadi barang bukti yang dibilang oleh Rui Pinto ini memang benar, ya ini Manchester City ini ya sekali lagi saya bilang tamat gitu kan. Poinnya ada 2 yang di sini yang saya mau ngomong tadi ya, bahwa Rui Pinto ini dia dalam program perlindungan saksi, berarti dia ini sebagai saksi yang akan dipakai oleh IPL untuk melawan Manchester City, dan begitu juga berarti data-data yang dia pegang. Dan yang kedua adalah poin pentingnya tadi adalah Rui Pinto yakin bahwa apa yang akan dia rilis, data-data yang dia rilis, data-data yang akan dia rilis
itu akan mengimplikasikan bahwa Manchester City ini ada pelanggaran pidana gitu ya. Jadi kalau ini sampai masalahnya udah sampai hukum pidana, masalahnya berarti jauh lebih besar, bukan hanya lagi tentang kita ngomong tentang sepak bola. Dan kalau kita sudah ngomong pidana, berarti ada kemungkinan Manchester City juga akan mengalami apa yang dialami oleh Chelsea. Apa itu? Klubnya dipaksa dijual gitu. Nah ini ya, ya kita lihatlah nanti ini perkembangannya. Tapi dari saya ini berita yang sangat apa ya? Kalau menurut saya ini berita yang sangat bombastis lah ya. Dan saya kok di mana ya, di sisi fans channel Indonesia nih kok nggak ada yang membahas ini, padahal ini tadi saya bilang saya sendiri udah telat 2-3 hari ini kan sejak berita ini dikeluarkan gitu ya. Dan ini jadi saya harap juga teman-teman ada satu informasi yang bisa menjadi ya informasi baru lah, berita baru ini tentang perkembangan sepak bola IPL. Dan di sini ya kita ngomong tentang Manchester City gitu kan, karena bagi kita fans ya apapun fans teman-teman sebagai fans klub manapun gitu kan, tapi kalau itu adalah klub Liga Inggris, menurut saya bukan hanya klub Liga Inggris, klub Eropa lah ya, semua klub Eropa, teman-teman fans klub manapun dari liga-liga Eropa manapun, menurut saya ini berita yang teman-teman harus tahu gitu ya, karena ini juga menyangkut tentang integritas liga-liga Eropa gitu kan. Jadi ya ini harus segera dibereskan, dan kalau memang benar ini ada masalah pidana ya kita harus tahu juga. Dan tadi satu poin lagi yang saya tadi agak kelewatan, bahwa ada sekelompok klub-klub sekelompok klub-klub elit Eropa yang tidak senang dengan bocoran-bocoran baru ini. Saya juga pengen tahu itu klubnya mana saja. Kalau sampai ada Arsenal di sana, saya juga pengen tahu gitu kan. Jadi saya juga pengen orang-orang yang tidak patuh aturan itu agar keluar dari klub saya juga gitu kan. Dan kalau memang harus ada hukuman ya sudah, ayo kita hadapi gitu kan. Jadi ya ini yang menurut saya kita harus fair, dan kita harus tahu gitu ya kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ya kita lihat perkembangannya, dan saya harap ini juga akan segera beres gitu ya. Dan kalau memang Manchester City bersalah, saya harap ini dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Karena ini yang dilanggar sudah sangat berat gitu kan. Tapi kalau memang tidak ada pelanggaran ya sudah, oke, nggak ada masalah gitu kan. Ya itu aja sih dari saya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton ya dari awal sampai akhir. Semoga sih informasi saya ini menjadi satu informasi yang baru juga bagi teman-teman, menjadi wawasan baru gitu ya. Nah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video kita berikutnya ya.